Di halaman akademi ada Wang Fan, Qian, dan Kakak King. Saya ingatkan lagi, di sini Kakak King menjabat sebagai wakil dekan di akademi ini. Dirinya berterima kasih kepada Wang Fan karena telah berkontribusi besar bagi umat manusia. Dengan adanya Wang Fan, ras manusia akan mendominasi di dunia Xuanwu. Wang Fan diklaim sebagai murid yang cerdas. Itulah mengapa Kakak King sangat-sangat berterima kasih kepadanya. Sebab sebelumnya Wang Fan sangat banyak membantu dalam sebuah rencana ketika ras manusia melawan para musuh-musuh. Tanpa diketahui oleh Kakak King, Wang Fan adalah sesosok di balik topeng Raja Harimau. Wang Fan menyarankan Kakak King untuk melatih ilmu bela diri yang pernah Wang Fan katakan kepadanya. Wang Fan juga menyuruh agar Kakak King melakukan latihan tersebut secara maksimal alias tidak setengah-setengah. Wang Fan juga menaruh harap agar teknik bela diri yang ia katakan sebelumnya tidak boleh bocor ke telinga orang lain, apalagi telinga-telinga para musuh. Jika itu terjadi, bukan hanya umat manusia, bahkan dunia akan menjadi sebuah ancaman. Bukan kepada King saja, Wang Fan juga menyarankan kepada Qian, adiknya Kakak King, untuk berlatih teknik tersebut. Di mana Wang Fan sekali lagi menegaskan, gagal atau berhasilnya kelak untuk mempelajari teknik tadi, agar tetap merahasiakan teknik tersebut. Ya, di kemudian hari tepat setelah berhasil menaklukkan latihan rahasia tersebut, agar lebih baiknya untuk memutuskan bersamaan agar sesuatu hal buruk tidak terjadi. 不过还需要再加上一条，要以我们黄金学院为出发点。也要我们一起商量做决定，还要全面调查那个人，不管他是否是我们认为的忠诚者。如果副院长觉得此秘法可修炼，那么就传给倩影啊。天亮了。 Singkat cerita, Wang Fan baru saja melakukan kultivasi yang amat mendalam. Dirinya merasakan kekuatannya mengalami kenaikan. Salah satunya dari segi kecepatan. Dengan begini akan memudahkan Wang Fan untuk mendapatkan kekuatan barunya, yakni tulang dewa emas. Setelahnya barulah bisa menerobos ke tingkatan berikutnya, yakni ranah kolam hati roh ungu tahap penyempurnaan. Nah, apabila kelak Wang Fan sampai di ranah tersebut, pastinya kekuatannya akan mendominasi bagian teknik Kaisar Xuan 9 surgawi. Dengan itu juga, maka akan menciptakan sebuah mahakarya yang luar biasa, yakni yang bernama Dewa Bela Diri Tak Terkalahkan. Kemudian Wang Fan menemui Qian dan Kakak King. Saat ini mereka berhasil melakukan teknik latihannya. Latihan yang diperagakan oleh Kakak King mampu melipat gandakan kecepatan kultivasi 3 kali lebih cepat pada umumnya. Sepertinya dengan bantuan latihan tadi akan memudahkan Kakak King untuk sampai ke ranah kolam hati roh ungu tahap akhir. Tak lama kemudian datanglah Wang Ton. Wang Ton sangat bahagia setelah melihat kakak dan teman-temannya ini naik level dengan cara yang lebih cepat. Mulai hari ini Wang Ton bersumpah akan berlatih lebih giat lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bahkan saking semangatnya Wang Ton menyuruh mereka jika kelak dirinya malas-malasan dalam berlatih, maka pukul saja dirinya. Siang menjelang sore hari, Qian menemui Wang Fan. Di sini ia mengabarkan bahwa 3 dewa bela diri mengundang Zhao Hantian ke Gunung Guanxing. Ya, di mana dengan kekuatan mereka yang miliki saat ini, setelah memasuki kawasan gunung tersebut akan membutuhkan waktu perjalanan selama 3-5 bulan. Bahkan bisa lebih. Bahayanya lagi, jika Zhao tidak hadir dalam waktu yang ditetapkan, maka situasi klan besar akan berada di luar kendali. 进入观星山，他们这种层次论道，动辄就是3-5个月，甚至更久的。大武神一起邀请赵寒天前往观星山论道。 Selain itu, 2 dari 3 klan tadi ada di Gunung Dewa Bela Diri, coy. Tentunya kabar ini adalah kabar yang sangat buruk bagi ras manusia. Begitupun Kakak King, katanya dirinya sangatlah khawatir atas berita ini. Saking khawatirnya, semua urusan diserahkan seutuhnya kepada wakil dekan lainnya, yakni Dekan Chen. Sudah dipastikan suasana saat ini sangatlah genting, sehingga Qian meminta Wang Fan untuk menghubungi Raja Harimau untuk mengatasi kekacauan ini. 我过来就是他让我通知你，可以联系银虎王。这个消息后，就将所有事情都扔给了程副院长，自己专心苦修逆炼神骨法了。武神山之巅的决斗，本身就是生死难料。如今怎么偏生在最关键的时刻，突然都跑了？3大种族的黄金武神和各大高手
都离开各自的地盘，他们就不怕我们趁？现在各族开启黄金神窍的只有老院长一人。 Hal ini membuat Wang Fan menyimpan pertanyaan. Selama ini di Akademi Huajing, hanyalah kakek dekan yang mampu menggerakkan lubang emas ilahi. Sedangkan Dewa Bela Diri Emas dan Master 3 Klan juga telah meninggalkan wilayah mereka masing-masing. Hal inilah yang menjadi sebuah pertanyaan mendalam bagi Wang Fan. Sepertinya ada konspirasi di balik ini semua, coy. Singkatnya, Wang Fan akhirnya berhasil menempa tulangnya untuk berada di titik yang bernama Tolang Dewa Emas. Sepertinya dalam 10 hari ke depan, Wang Fan akan menerobos ke tahap berikutnya. Selain itu, Wang Fan juga tahu bahwa ada seseorang yang memiliki bakat seperti dirinya. Dari 200 juta penduduk, kemungkinan besar ada 200 orang yang sepertinya. Dan Wang Fan bangga karena tergolong dalam 200 orang tadi, coy. 整个人族人口过亿，就算是10万人里面只有1个能修成，那么也等同于未来可能诞生一尊黄金武神呢。这样的话，最多10天，我就可能再次突破。 Wang Fan kemudian makan-makan bersama Qian dan juga Kakak King. Di sini Kakak King berencana akan menempa seluruh tulangnya agar kelak dapat menantang Yao Wugu bertarung. Nah, jadi kalian udah tahu kan latihan mereka ialah latihan menempa tulang. 1个月内踏入紫气星驰境，然后我陪你。因为我和姐姐都将4肢练成了黄金神果。 Tak lama kemudian datanglah Chen. Di sini ia mengabarkan bahwa Zhenyu Chen Yuan dari klan Gagak Emas ingin menantang kakek dekan bertarung. By the way, Zhenwu adalah ahli bela diri yang konon katanya telah mampu membuka lubang emas ilahi selama 20 tahun lamanya. Tentunya kakek dekan bukan tandingan lawannya tersebut, sebab kekuatan Zhenwu sangatlah menakutkan. Jika berita ini sampai ke ras iblis dan klan pedang tirani, tentunya mereka juga akan ikut campur. 金乌沉渊开启黄金神窍已经有20年之久，比3大种族的3位第2高手。海外大日金乌族的金乌沉渊要挑战老院长，出事了。 Mereka pun bingung mau meminta bantuan kepada siapa lagi. Sebab di kota Dewa, petinggi-petinggi sudah meninggalkan kota tersebut tanpa sebuah alasan. Jangan-jangan ini semua sudah masuk rencana para musuh. 北望天不在，神城还能有谁？如果这消息放出去，天妖族和九阳拔刀族很可能也会插手进来。老院长闭关，我们黄金学院的力量完全不足以阻挡金乌沉渊。而目前的形势下，要对付人族杀阴虎王，首要的一关就是老院长。 Tak lama kemudian datanglah seekor merpati membawakan sebuah surat bahwa Li Zhuhua berhasil membuka lubang emas ilahi dan dia memimpin 100 penjaga dewa pedang menuju kota dewa. Dan satu lagi, Li Zhuhua meminta agar bisa bertemu dengan Raja Harimau Perak. 成功开启黄金神窍，带领100名刀神卫出现在神城外，点名要见银虎王。 Mendengar itu, Wang Fan pun sangat yakin bahwa adanya sebuah jebakan besar terhadap umat manusia. Perasaan Wang Fan semakin yakin atas perginya Beweng Tian dari kota dewa. Ditambah kakek dekan juga mengasingkan diri ke pegunungan. Sementara Zhenwu dan Li Zhuhua sudah berada di bibir perbatasan. 那就是大危机了。天妖族上尊妖无国带着人来到闭关，这时冒出来一个海外开窍的金乌沉渊，又冒出来一个李子，果然有阴谋。这是有一张大网向人族。 Sebelum pergi, Qian mengingatkan Wang Fan agar tidak terlalu khawatir dengan kakak King. Sebab Qian yakin kakak King akan cepat menempa tulang dewa emasnya dengan cepat. Dengan itu maka akan baik bagi ras manusia. Wang Fan kemudian menemui Xiaobai. Di sini Wang Fan mengatakan kepada Xiaobai bahwa Yao Guo telah datang ke Akademi Huajing. Sekarang ini pondasi ras manusia yakni Bewe Tian sudah menghilang entah kemana. Ditambah lagi Zhenwu kabarnya telah menentang kakek dekan. Dan satu lagi, seorang Li Zhuhua mengalami kenaikan level. 双管齐下，不，这是四进化，也突然在这时候开窍成功，点名要见银虎王。哎，出事了！我听到前面动静挺大的。 Dengan berita ini, Xiaobai akhirnya tahu bahwa 4 kekuatan sudah bergabung untuk menenggelamkan umat manusia. Xiaobai selama ini rupanya telah diutus Wang Fan untuk mengawasi kakek dekan. Menurut Xiaobai, sampai detik ini kakek dekan baik-baik saja. Cuman ada satu penghambat kakek,
yakni faktor usia yang tak muda lagi. Karena usialah makanya sebuah kegagalan bukan misteri bagi kakek dalam dunia kultivasinya. Jadi butuh waktu beberapa waktu untuk menerobos ke tahap selanjutnya. Singkat cerita, Wang Fan setelah selesai melakukan kultivasi, datanglah Wentong membawa Wang Fan ke lapangan. Wentong mengatakan bahwa Yao Wugu ingin menantang Wang Fan. Qiang juga ada di sini. Mereka pun bingung kenapa Yao Wugu yang sudah mencapai ranah kolam hati roh ungu ingin menantang Wang Fan, yang notabene-nya hanyalah orang biasa. Ternyata bukan tantangan bertarung, melainkan tantangan pemahaman tentang keterampilan seni bela diri. Wang Fan mendengar itu merasa tertarik, sebab Yao Wugu terlahir dengan tulang dewa emas, dan juga pemecah rekor dengan mencapai ranah kolam hati roh ungu dengan cepat. Akhirnya Wang Fan akan menerima tantangan Yao Wugu, sebab Yao Wu adalah wanita yang arogan. Dirinya sangat membenci umat manusia. Sehingga Wang Fan berdiri di depan untuk bangkit dari injakan kelompok ras iblis. Singkatnya mereka mendatangi ke arena, di mana kala itu Yao Wugu dengan mudahnya mengalahkan wakil dekan Chen. Bahkan dengan sombongnya, Yao Wugu ini mengatai Chen dengan sebutan lemah. Di mana kita tahu wakil dekan Chen berjuluk sebagai si naga emas. Kesombongan itu semakin tercuat setelah Yao Wugu memperkenalkan siapa sebenarnya ia ini. Dia adalah master muda dari klan iblis surgawi, yang sekarang sudah berada di ranah kolam hati roh ungu tahap awal. Kekuatan yang dimiliki oleh Yao Wu ini setidaknya sudah bisa menyamai Raja Harimau Perak. Kakak Keng pun menyadari alasan kenapa Yao Wu sangat cepat naik level. Ya, sebelumnya Changlong telah dibunuh oleh Raja Harimau Perak. Nah, atas matinya Changlong dijadikan kesempatan klan iblis untuk berkultivasi di istana leluhur, sehingga mereka mendapatkan hasil yang maksimal. 也可以理解，而你又与他一起在天妖族祖宫内共同修炼10年，小境界。换言之，我将以我与他同境界，他跟 Wang Fan yang melihat ini semua, ia pun berasumsi bahwa 10 hari ke depan dirinya akan naik level. Dengan itu maka nantinya akan lebih mudah mengalahkan Yao Wu si wanita sombong ini. Di sini Wang Fan kemudian menghampiri ke hadapan Yao Wugu. Ia menanyakan apakah benar Yao Wu telah menantangnya. Wang Fan dengan IQ yang tinggi, ia pun berulah agar Yao Wu terpancing. Wang Fan pura-pura tidak berniat untuk bertarung sembari mengatakan bahwa orang-orang sangat jarang mengalahkannya, apalagi di bidang adu pemahaman seni bela diri. Benar saja, semua ras iblis yang ada di sini langsung ambil hati, lalu ingin menghajar Wang Fan. 信不信你敢伤我分毫，让你们全部陪葬。 Namun dengan auranya, Wang Fan langsung membuat mereka terdiam. Bahwa ras manusia sepertinya mudah saja untuk mengalahkan ras iblis. Terutama Yao Wugu, apalagi kita tahu masih ada kakek dekan dan Raja Harimau Perak yang bersiap mengintai jika mereka macam-macam di sini. Akhirnya Bibi Yao pun mulai mengendor. Di sini ia mengatakan bahwa ingin benar-benar menantang Wang Fan dalam segi pemahaman. Sekali lagi Wang Fan mengatakan yang membuat Yao Wu naik darah, yakni seorang wanita yang pernah dikalahkan oleh Raja Harimau ingin menantangnya. Kocak kali kalian para ras iblis ini. Namun Yao Wu membantah akan ucapan Wang Fan. Hanya dengan adanya Raja Harimau Perak, para ras manusia mulai menyombongkan diri. Wang Fan yang hanya sesosok manusia biasa alias bahasa kasarnya, seorang sampah, berani menerima tantangan dirinya. Mau menang, mimpi. Wang Fan kemudian membalas, yang sampai itu Kamyu, kok mau menantang aku bertarung? Pada akhirnya mereka pun langsung ke inti pertarungan, yakni pemahaman ilmu bela diri, di mana ras iblis memberikan sebuah golongan surat kepada Wang Fan. Wang Fan harus bisa memahami arti golongan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika Wang Fan kalah, maka sebagai janjinya akan menjadi budak Yao Wu. Sebaliknya, jika Wang Fan menang, Yao Wu yang akan jadi budaknya. 还要妖五谷同意才成，毕竟他输了，可要做我的侍女。时间跟你耗着。那也要讲究公平，你搞不定让我来，却还要尽量的缩短时间。毕竟废柴没点作用，我可不要。这分明是对人族的一场大阴谋。既然他们已经行动，
Singkatnya, kakak Kang bangga setelah melihat cara Wang Fan menerima tantangan Yawo. Sampai sini kakak Kang juga penasaran siapa sih sebenarnya Wang Fan ini? Sebab sangat jarang ia temui. Pemuda yang terlihat biasa-biasa saja, tapi memiliki aura yang membuat ras iblis kocar-kacir. Namun Wang Fan merendah, bahwasanya ia hanyalah orang biasa yang pandai membaca buku. Nah, jadi buat kalian banyak-banyaklah membaca supaya mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui, coy. Oke, Genjo. Kemudian Wang Fan mengatakan lagi, bahwa ada rahasia besar yang ia sembunyikan bersama kakek dekan. Pada sejatinya kakek dekan sudah keluar dari pengasingan dan hari ini ia pura-pura mengasingkan diri. Sepertinya kakek dekan memiliki rencana lain untuk keselamatan ras manusia. Hal yang telah dilakukan oleh kakek setidaknya mampu membakar api semangat bagi petinggi maupun murid lainnya untuk berkultivasi. Begitupun dengan Qian, tepatnya saat di luar ia sangat bangga dan tambah cinta aja sama nih anak. Di mana Wang Fan dianggapnya sangat luar biasa saat berhadapan dengan ras iblis tadi. Ditambah lagi kehadiran Wentong, dirinya juga tak percaya yang telah ia lihat sebelumnya. Biasanya terlihat lemah, kok tiba-tiba menjadi sangar. Namanya juga Raja Harimau Perak, coy. Sepulangnya Wang Fan mencoba membuka golongan kertas pemberian ras iblis tadi. Saat itu hampir saja Wang Fan terkena jebakan, sebab di dalam golongan tersebut berisikan formasi lukisan pembunuh. Untungnya Wang Fan memiliki lukisan bunga plum salju di dalam dirinya, sehingga ia mampu menahan serangan yang keluar dari sana. Sementara ras iblis, mereka khawatir Wang Fan akan berhasil memahami isi golongan kertas tadi. Untuk menghilangkan rasa kekhawatiran itu, Yawo memerintahkan Yui Gin untuk mencuri golongan itu kembali dari tangan Wang Fan. 这是必须的。从他手里偷回来不就是了？你呀，还是历练的太少。 Kembali ke penginapan Wang Fan, dirinya merasa keterampilan dewa bela diri dalam lukisan atau gulungan kertas ini lebih sulit dipahami. Setelah beberapa saat, akhirnya Wang Fan melihat ada auman singa cakrawala di dalamnya. Pantas saja sangat sulit dipahami ya kan. Bahkan Yawo pun belum paham isi gulungan ini, coy. Untungnya Wang Fan saat ini tubuhnya ada tetesan dewa emas sehingga ia dapat memahaminya. 方式多与虎有关，这幅图又是虎啸苍之剑的，能够参悟出来。一幅虎啸苍穹图，这已经超越悟。我倒要看看你们还能耍什么。 Malam harinya Yui Gen telah berhasil mencuri golongan tadi. Ya, untungnya Wang Fan telah berhasil melihat semua isinya, sehingga ia tidak terlalu merisaukan akan hal ini. Kemudian Wang Fan menemui Xiao Bai. Wang Fan kemudian mengatakan bahwa Yawo menantangnya dalam memahami lukisan auman cakrawala, yang dimana Yawo sampai saat ini belum paham juga akan hal itu. Dan juga golongan tersebut sudah dicuri oleh kelompok bayangan, yang dimana itu semua adalah sebuah bumerang bagi Yawo sendiri. Xiao Bai kemudian mengulik lagi tentang isi golongan tersebut, di mana setelah Wang Fan jelaskan, ketemulah sebuah kata yang bernama Ranah Dharma Cahaya. Ranah Dharma Cahaya pada era koeksistensi 100.000 ras, ranah setelah Dewa Bela Diri Emas. Ya, Dharma Cahaya adalah tingkat ketujuh dari 9 tingkatan, coy. Karena seringnya membaca, membuat Wang Fan sampai sangat tahu yang tidak diketahui orang lain. Yui Gen kembali ke hadapan Yawo. Di sini ia mengatakan bahwa keberadaannya telah diketahui oleh kakek dekan. Benar sekali ucapan Wang Fan sebelumnya, bahwa kakek dekan memiliki rencana lain yang tidak bisa dibaca oleh sang lawan. Bibi Yao pun mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir sebelum Raja Harimau berevolusi ke tingkat berikutnya. Jika gagal, maka Raja Harimau akan menjadi batu sandungan bagi ras iblis. Sampai sini Raja Harimau adalah sosok yang paling ditakuti oleh ras iblis, coy. Selain bisa menggagalkan rencana mereka, Raja Harimau juga memiliki bakat yang sungguh luar biasa. Di sela-sela perbincangan, datanglah Lang. Ya, dirinya menawarkan untuk membantu mereka dalam misi ini. Ditambah lagi nantinya akan kehadiran Jinwu, maka ras manusia akan tamat dari dunia ini. 鬼影兄说的对，开窍成功，再有金无尘渊主攻，这一次黄金学院有赖少尊借我妖苍龙老人家的黄金神骨。 Sementara di sisi pegunungan ada kelompok berkuda. Sepertinya mereka ditugaskan untuk bernegosiasi dengan Jinwu, coy. Di sini mereka juga mengetahui huru-hara yang telah terjadi. Seperti yang kita lihat sebelumnya, yakni gejolak antara 3 ras. Ditambah lagi dengan keyakinannya
bahwa ras manusia sesaat lagi akan binasa dari muka bumi ini.